gula darah di dalam tubuh. Makanan dari saluran cerna tadi akan dihantarkan oleh saluran peredaran darah, ya, akan diberikan oleh sistem peredaran darah itu ke sel-sel tubuh, ya. Di dalam sel-sel tubuh akan terjadi metabolisme. Ingat bahwa metabolisme itu ada namanya katabolisme dan ada anabolisme. Jadi metabolisme ini terjadi katabolisme dan anabolisme. Kemudian sebagian hasil dari metabolisme nanti itu akan dikeluarkan air dan panas yang dikeluarkan melalui kulit, ya, kulit. Kemudian juga karena diantarkan tadi ke sel tubuh, maka sebagian dari sisa-sisa dari pencernaan itu akan dikeluarkan melalui ginjal berupa urea, kreatinin, air dan elektrolit. Kemudian juga akan dikeluarkan melalui paru-paru, ya, atau saluran pernapasan itu berupa oksigen sehingga kita bisa leluasa untuk bernapas. Jadi ini akan kita kritis. Ternyata terjadi peninggian antara kreatinin di ginjal. Kenapa sih terjadi seperti itu? Oh, ternyata ini terjadi dehidrasi. Kenapa? Jadi harus ada penelusuran masalah gizi. Lanjut, Pak. Nah, ini tadi katakan bahwa sebenarnya kalau terjadi keseimbangan antara asupan dengan kebutuhan, maka tidak akan terjadi. Jadi juga harus kita pahami bahwa asupan itu dipengaruhi oleh ini, kebutuhan ini, kemudian akan memulai juga berat-berat. Lanjut, Pak. Nah, contoh di sini, ya kan? Tuan S usia 68 tahun tidak dapat makan sejak 2 minggu sebelum rumah sakit, bla bla bla, ya. Coba sekarang kita kenali, ya, situ kita kaji isinya. Kira-kira domain riwayat gizi di situ yang mana? Oke, sekarang domain kliniknya. Domain klinik. Kalau diagnosa medik, kalau domain antropometri, kalau domain labnya, biokimianya, lanjut, Pak. Oke, tambahan tadi, coba diidentifikasi lagi domain-domain apa lagi. Misalnya ini, domain ini, kemudian apa ya? Itu domain. Domain apa? Cenderung ke riwayat, mungkin ke personal, ya. Kemudian rata-rata asupan itu ke riwayat isinya, ya. Karena nanti ternyata dia sekian persen dari angka. Oke. Kemudian setelah kita mendapatkan seperti itu, maka kita akan identifikasi masalah, ya, sehingga ada nanti matriknya. Setelah kita temukan ternyata albuminnya rendah, ya, itu kita buat namanya matrik diagnosa. Oh, dia tidak dapat makan sejak 2 minggu rumah sakit, itu nanti matrik diagnosa, ya. Nanti ini ada di sini, ya. Bisa bagi lihat, ya. Coba bantu. Ya, jangan semua, nanti cukup. Jadi satu kali. Sehingga kita bisa membuat diagnosa gizi, ya. Coba kita di situ. Di sini matrik diagnosanya itu ada albumin 2,3. Masih ada sisa satu, ya? Saya kira kita ini cukup. Ini enggak kali ini.
itu juga. Coba itu ya, coba menyamping tempat kawannya ya. Oh, sudah. Oke. Jadi misalnya ketika kita menemukan matriks albumnya rendah, ya, maka di situ itu ini adalah kemungkinan diagnosa gizinya N151. Coba dari situ tentang albumin. Berarti kalau di albumin kita berbicara pada apa? Di domain apa? Kalau kita berbicara albumin, berbicara tentang biokimianya, ya. Oke. Sekarang Anda cari di situ, ada di situ di halaman 552 sampai 52 sampai 64. Coba Anda cari angka 5.1. Berarti dicari di mana? Ada 5.1, ada 5 titik. Itu kemungkinan katanya, itu kemungkinan diagnosa gizinya. Jadi dia dulu terminologi pengkajian dulu dilihat ya. Halaman 60 ya, 60 itu di poin 3. Jadi kalau sudah gitu, oh berarti harus saya cari di data biokimia atau spedis ya. Itu kan ada tuh, ada domain di situ, ada domain apa? Domain riwayat gizi ya, ada domain antropometri, ada lab. Jadi kita cari langsung di situ. Di situ ada tertulis 5.1 NI 5.1 NI 5 itu kemungkinan diagnosa gizi. Jadi kita masih meraba-raba ya. Kemudian kita kumpulkan lagi yang lain. Misalnya tidak dapat makan sejak 2 minggu sebelum rumah sakit, baik makan lunak. Ini berarti kita lihat di domain mana nih? Di terminologinya. Nah, lihat ingat tadi 5. Ingat tadi 5 domain tadi. Kita kembali di riwayat dietary ya, riwayat gizi ya. Sekarang kita lihat yang mengatakan tidak dapat makan. Jangan lihat di sini ya, jangan lihat di sini nih. Anda belajar dari sini. Kalau di sini nanti tidak pasti benar. Misalnya ada tidak kata tidak dapat makan jadi misalnya kan. Anda lihat di riwayat gizinya, ya kan? Berapa Mbak? Tidak dapat bahkan sejak 2 minggu yang lalu. Kira-kira apa? Kalau masalah makan aja ini kan apa itu sih? Halaman? Masalah makan.
makan ya. Jadi mungkin dia bermasalah dalam makan. Boleh ya, boleh. Oke. Kemudian keluhan pasien apabila menelan makanan. Berarti dia cenderung apa? Bisik. Oke. Kliniknya kan? Dia kan sakit waktu menelan. Berarti ada gangguan fungsional. Ada fungsional kliniknya. Ya. Jadi berarti saya lihat ini di NC. Jadi tidak lagi cari dari itu lagi EI lagi karena dia bermasalah pada kliniknya. Ya kan? Kemudian zat gizi tidak adekuat. Lihat di mana? Di NI. Ya kan? Intake. Ya kan? Jangan lihat lagi di bolak-balik yang klinik karena dia berbicara tentang ini. Kemudian misalnya lila, ya kan? Juga lihat dari klinik. Lihat juga bisa NB, ya. Nah, dan setelah itu nanti ini adalah dikatakan mungkin diagnosa gizi. Sekarang Anda cari lagi di 51 pada diagnosa gizi, bisa dibuka lagi. Carilah di situ ada namanya terminologi diagnosa gizi. Carilah di situ dia 51 NI 51 peningkatan kebutuhan gizi. Maka diagnosa gizinya nanti adalah di sini nanti pasti akan berbicara nanti tentang pemberian mungkin protein lebih tinggi, peningkatan kebutuhan gizi. Jadi nanti bahasanya nanti akan kita bicarakan pada diagnosa gizi. Yang jelasnya dulu kita bisa mengenali identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh klien kita. Oh ternyata alumni rendah salah satu masalahnya dari kasus itu. Oh ternyata dia tidak dapat makan sejak 2 minggu sebelum masuk rumah sakit, baik lunak maupun berkhusus. Kita inventaris dulu masalah-masalahnya Pak. Kemudian kita juga akan lihat juga adalah keluhan pasien, ya, keluhan pasien apabila menelan makanan. Oh, ternyata dia punya keluhan, dia merasa menyangkut ketika dia menelan makanan. Berarti di situ ada gangguan klinik, ada gangguan fungsionalnya, ya. Kemudian salah satu tadi, kalau kita orang gizi kan kalau udah konsumsinya itu hanya seperti ini udah pasti kita anggap bermasalah. Dan ternyata dia masalah intake, lihatlah identifikasi itu. Kemudian lihat kemungkinan diagnosa gizinya seperti apa. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Benar? Ada yang bisa diskusikan? Jadi setelah kita mengkaji pengkajian gizi sebelum masuk ke dalam diagnosa gizi, maka kita terlebih dahulu menelusuri permasalahan gizi dengan cara kita identifikasi masalahnya. Kalau misalnya data labnya tidak sesuai dengan standar, itu salah satu adalah dia bermasalah, berarti dia merupakan satu masalah gizi. Yang dikatakan masalah gizi adalah gap antara kenyataan dengan yang terjadi, kan gitu, ya? Dengan standarnya. Misalnya albumin itu normalnya sekian, ternyata dia di bawahnya, maka dia menjadi identifikasi masalah. Oh, seharusnya konsumsi 100% atau minimal 50%, ternyata konsumsinya 43, berarti identifikasi masalah. Ada, sebelum kita lanjut, ada yang mau diskusikan di sini? Ini yang dijadikan sebagai diagnosa gizi itu cuma 2 aja Pak, RT 5/1 sama RT 5/2. Oke. Setelah itu nanti, ini kan masih matrik diagnosa Pak ya, kan banyak tuh, kan tidak mungkin banyak itu diagnosanya. Maka itulah kita berpikir kritis itu yang prioritas, ya. Kita prioritaskanlah yang mana, karena nanti N1, 2, 3 sama N51 mungkin bentuk intervensinya mungkin tidak yang berbeda, ya kan? Misalnya contoh situ, di sana juga ada NI 51 pada albumin gitu kan. Ternyata di NI juga dia ada N1